Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, seperti sudah ramai dibincangkan bahwa di dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ada satu pertanyaan yang menghentak kita semua, yaitu kepada pegawai tersebut diajukan pertanyaan, pilih mana antara Pancasila dan Al-Quran. Pertanyaan ini mengandung beberapa hal penting. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa ini dua hal yang memang sangat berbeda, yaitu Pancasila dan Al-Quran. Dan dua hal yang berbeda ini seperti sekarang ini harus dipilih mana antara Al-Quran, antara Pancasila dan Al-Quran. Selama ini orang selalu mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sesuatu yang sesungguhnya bersumber dari Al-Quran, sesuatu yang bahkan sangat Qurani karena ada dasar-dasarnya di dalam Al-Quran. Tapi ini hari melalui pertanyaan itu terbuka mata kita bahwa ternyata tidaklah demikian. Ini dua hal yang berbeda, dua hal yang harus dipilih. Dan ketika itu diajukan kepada seorang Muslim yang sejati, ya, yang beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran kalamullah, pasti dia akan memilih Al-Quran, karena itu adalah konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu menurunkan wahyu kepada manusia melalui perantaraan baginda Rasulullah SAW. Itulah Al-Quran. Dan kita semua tahu, jikalau itu yang dipilih, maka kemudian dikatakan sebagai tidak memiliki wawasan kebangsaan. Karenanya kemudian dinyatakan tidak lulus. Dari sana kita melihat bahwa ini hari yang disebut kebangsaan dan wawasan kebangsaan nyata-nyata adalah kebangsaan dan wawasan kebangsaan yang sekularistik, yang menjauhi agama, bukan hanya menjauhi, bahkan memusuhi agama. Mengapa? Karena jikalau seseorang itu karena keyakinan agamanya memilih sesuatu yang semestinya memang harus dipilih sebagai seorang Muslim, yakni dalam hal ini Al-Quran, lalu dinyatakan tidak memiliki wawasan kebangsaan. Dan ini tentu satu kecenderungan yang harus kita waspadai, bahwa kebangsaan ini hari adalah kebangsaan yang sekularistik, bahkan sekularistik yang sangat radikal, karena bukan hanya menjauhkan agama dari kehidupan masyarakat, dari pengaturan kehidupan masyarakat dan negara, bahkan juga memusuhi. Jadi siapa saja yang berusaha untuk mewujudkan keagamaannya atau keislamannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk di dalam pekerjaannya, ya, dalam hal ini adalah mereka-mereka yang dengan gigih sungguh-sungguh memberantas korupsi, karena itu bagian dari tugas dia sebagai seorang Muslim untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Tapi ini hari kemudian dinyatakan sebagai orang yang tidak memiliki wawasan kebangsaan. Karenanya maka ini satu tugas yang sangat penting bagi kita untuk mengembalikan prinsip dari kebangsaan kita, bukanlah kebangsaan yang sekularistik, tapi kebangsaan seperti yang disadari oleh para founding father kita, yaitu bahwa negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Siapa lagi yang dimaksud jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itulah semestinya negara ini dikelola, diatur, digerakkan dengan dasar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibawa ke arah yang diridhoi olehnya, bukan sebaliknya menentang ridho Allah dan menjauhi ketentuan-ketentuan syariahnya. Jika itu yang terjadi, maka jangan harap negara ini akan menjadi negara seperti yang dicita-citakan, yaitu baldah thayyibah wa rabbun ghafur, atau negeri yang baik yang penuh dengan ampunan. Tapi yang terjadi justru negeri yang akan semakin rusak, semakin jauh dari ridho Allah, dan semakin jauh dari cita-cita tegaknya keadilan, kesejahteraan, kedamaian, dan ketentraman. Demikian, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.